Oke, hello everyone, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya Zen Arkelius, VTuber spiritualis Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di konten Gerbang Misteri Nusantara. Untuk kesempatan kali ini Zen bakalan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu ngebahas 20 pamali yang ada di Indonesia beserta teorinya untuk part kedua dengan nomor urut 6 sampai 10. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 bisa nonton ya, linknya sudah Zen sediakan di deskripsi. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa juga untuk menekan lonceng notifikasi dan aktifkan mode semua agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari saya, Zen Arkelius. Oke, kita langsung saja menuju pada pembahasan pamali dengan part kedua. Pamali ke-6. Jangan suka toksik waktu di hutan atau di gunung. Pamali ini sering kita dengar apabila kita berkunjung ke suatu hutan atau ke suatu gunung. Biasanya para juru kunci itu selalu mengingatkan kita untuk tidak berkata-kata kotor ketika kita memasuki kawasan gunung ataupun hutan. Hal ini dikaitkan dengan cerita mistis apabila kita melakukan hal tersebut, yaitu berkata kotor, toksik, ataupun berkata-kata yang tidak pantas ketika kita ada di hutan atau di gunung. Itu bisa menimbulkan malapetaka buat kita sendiri ataupun orang-orang yang ikut dengan kita. Selain itu, hal ini juga bisa dikaitkan dengan suatu hal yang berbau mistis ataupun berbau spiritual. Hal tersebut dikaitkan dengan, ya sudah pastinya, sosok-sosok yang tidak kasat mata itu bisa melihat kita, bisa mendengar kita, tapi kita belum tentu bisa melihat ataupun mendengar mereka. Hal inilah yang bisa menimbulkan sebuah malapetaka yang bisa dijelaskan, ya kemungkinan bisa tidak dijelaskan ya. Secara logika itu tidak mungkin bisa dijelaskan. Tapi untuk spiritual, buat kalian yang punya kemampuan spiritual, pasti kalian akan mengetahuinya. Untuk penjelasannya lebih lanjut, Zen tidak akan menjelaskannya lebih lanjut karena akan takut ya. Kalian mungkin ada trauma, sebagian dari kalian punya trauma tentang pengalaman ini, jadi Zen tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Pamali nomor 7. Jangan suka duduk di depan atau di tengah pintu. Ya, pamali ini sudah cukup terkenal buat kita yang tinggal di tanah Jawa ya. Seringkali orang tua kita itu melarang kita untuk duduk di depan pintu atau di tengah pintu. Ini dikaitkan dengan hal mistis, di mana ketika kita duduk di tengah pintu atau di depan pintu itu dapat menyebabkan sebuah malapetaka, entah itu dari jodoh ya maupun dari rezeki. Nah, untuk penjelasan secara teori ini dikaitkan tentu saja mengingat bahwa pintu itu adalah jalur keluar masuk rumah. Nah, apabila jalur masuk keluar rumah itu dihalangi, ya otomatis bakalan mengganggu banget ya. Nah, itulah sebabnya pada zaman dahulu itu kita dilarang untuk duduk di depan atau di tengah pintu. Udah pastinya karena menghalangi orang. Tapi untuk cerita mistis atau spiritualnya itu berkaitan dengan perjodohan, rezeki, dan juga malapetaka. Ya, well, menurut kalian bagaimana dengan pamali nomor 7 ini? Apakah di tempat kalian masih ada yang mempertahankan pamali ini? Tuliskan
komentar kalian ya di bawah, dan jangan lupa ya jelaskan masih adakah pamali ini di tempat kalian. Oke, langsung saja next ke pamali yang ke-8. Pamali yang ke-8. Jangan membuang pembalut sembarangan ketika malam hari. Ya, ini cukup agak terlalu dewasa ya. Ini terutama buat kaum wanita ya yang sudah memasuki masa-masa remaja. Itu kalian sangat teramat sangat dilarang untuk membuang pembalut itu secara sembarangan ketika malam hari ya. Ini berkaitan dengan cerita mistis ataupun dengan cerita yang berbau spiritual. Karena apa? Dalam penjelasan dunia spiritual, membuang pembalut secara sembarangan itu dapat mengundang sosok-sosok yang tak kasat mata. Karena apa? Karena ada beberapa sosok-sosok makhluk gaib yang menyukai bau atau aroma dari darah ya. Itu dari darah. Itu kan baunya amis ya. Mohon maaf apabila ini agak sensitif ya buat kalian, terutama kaum wanita. Mohon maaf nih ya. Nah, hal itu berkaitan dengan hal mistis, di mana ada beberapa sosok makhluk gaib yang suka dengan bau-bau yang bisa dibilang seperti bau darah atau bau kotoran seperti itu ya. Nah, itu dapat mengundang mereka. Untuk penjelasan teorinya, mengapa kita dilarang untuk membuang pembalut itu sembarangan? Karena ya demi menjaga kebersihan lingkungan ya. Terutama kalau kita membuang pembalut sembarangan, itu otomatis baunya juga akan menyebar dan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap di sekitaran lingkungan rumah kita. Well, buat kalian para kaum cewek, para kaum ciwi-ciwi, jangan suka buang pembalut sembarangan ya. Oke, mungkin untuk pembahasan yang ke-8 ini Zen berhentikan di sini ya. Next ke pembahasan pamali yang ke-9. Pamali yang ke-9 ini cukup menarik ya, dan terutama jangan pernah dilakukan. Pamali yang ke-9, jangan pernah mandi malam hari. Nah, mandi malam hari ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis atau hal-hal gaib, dikarenakan pada saat malam hari sosok-sosok makhluk gaib itu sering menampakkan diri ketika malam hari, karena perpindahan atau pergantian waktu antara dunia manusia dengan dunia makhluk gaib itu berbeda waktu, di mana malamnya mereka adalah siangnya kita, siangnya mereka adalah malam kita. Well, sering pastinya apabila ada orang yang mandi saat malam hari, itu jarang atau sering ada yang suka mendampingi kalian. Well, menurut kalian ini cuma mitos atau fakta? Atau bahkan kalian punya pengalaman ketika mandi malam hari, kemudian kalian merasa bahwa kalian sedang diawasi? Cukup menarik. Kalian bisa tuliskan di komentar. Ya, untuk penjelasan secara teorinya, mengapa kita tidak boleh mandi pada malam hari, itu dikarenakan berkaitan dengan penyakit rematik, di mana penyakit rematik ini pasti akan mengincar sendi-sendi pada tulang kita atau otot kita. Hal ini dapat menimbulkan sebuah rasa sakit atau ngilu dalam persendian. Oleh sebab itu kita dilarang untuk mandi pada malam hari. Well, menurut kalian bagaimana?
penjelasan tentang teori ke-9 di pamali ini. Tuliskan pendapat kalian di komentar. Oke, untuk pembahasan pamali yang terakhir di urutan nomor 10. Pamali yang ke-10. Jangan bercermin pada malam hari ketika waktu gelap. Ya, kita sangat dilarang untuk bercermin di tempat yang gelap. Apabila hal ini dilakukan, kita terkadang bisa saja melihat sosok lain di dalam cermin yang kita lihat. Bisa saja pantulan dalam cermin itu bukan sosok kita, melainkan sosok-sosok lain yang tak kasat mata dan tanpa sengaja muncul ketika kita bercermin waktu malam hari. Ya, sebetulnya pamali ini memang cukup terkenal ya, dengan cerita mistisnya, dengan cerita berbau spiritualnya. Nah, untuk pamali yang ini Zen masih kurang paham untuk teorinya ya. Untuk penjelasan teorinya Zen belum paham. Ya, kemungkinan ada beberapa hal, tapi Zen mohon maaf untuk pamali yang ini Zen tidak bisa menjelaskan karena ya berhubung teorinya masih belum Zen ketahui. Ya, tapi buat kalian jangan pernah coba-coba untuk melakukan hal ini, yaitu bercermin pada malam hari. Berhati-hatilah, jangan sampai sosok yang tak kasat mata bisa mendekat atau bahkan mengawasi kalian ketika kalian bercermin pada malam hari. Ya, mungkin segitu dulu untuk pembahasan pamali urutan 6 sampai 10 di part kedua. Menurut kalian bagaimana? Apakah di part kedua ini menarik atau ada yang kurang? Buat kalian yang pengen ada pamali yang Zen bahas, silakan tulis di komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten horor menarik lainnya dari saya, Zen Arkelius. Oke, nantikan pamali yang part ketiga dengan nomor urut 11 sampai 15 ya. Jangan sampai ketinggalan ya, karena pembahasan pamali ini masih berlanjut. Karena ada part ketiga dan juga part keempat. Setelah itu Zen gak akan ngebahas pamali, Zen bakalan ngebahas konten horor lainnya. Ya, untuk sementara Zen masih belum bisa bermain game karena beberapa kesibukan di realita juga. Jadi Zen belum bisa bermain game atau menemani kalian untuk live streaming ya. Jadi mohon maklumin saja ya. Oke, sekian dulu konten horor di Gerbang Misteri Nusantara kali ini. Terima kasih atas support, dukungan, dan juga ya, dukungan kalian sangat berarti bagi Zen ya. Berkat kalian Zen bisa berkembang sampai saat ini ya. Tetap terus menjadi konten kreator yang berbakat, berkreativitas tanpa batas. Sekian dari saya, Zen Arkelius, VTuber spiritualis Indonesia. See you next time and goodbye.